sebagai observer. Masih kedengeran, Ibu? Dengeran Ibu, masih. Adapun tujuan dari pendampingan individu kali ini yaitu pendampingan individu bertujuan untuk membantu calon guru penggerak menerapkan hasil pembelajaran daring dan lokakarya sehingga calon guru penggerak mampu mengembangkan diri sendiri dan juga guru lain dengan cara melakukan refleksi, berbagi, dan kolaborasi. Yang kedua, memiliki kematangan moral, emosional, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Yang ketiga, merencanakan, menjalankan, dan merefleksikan dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, pada kesempatan ini, simulasi ini kami akan melakukan 3 kegiatan, yaitu Loh, kok menghilang? Nge-freeze ya. Kita tunggu 1 menit karena kita akan digantikan oleh kelompoknya. Rumusnya kita terlempar. Sepertinya putus hubungan. Sinyal ini terbentar rumusnya. Pokok jangan putus dengan Pak Hasan, Pak. Dilanjut anggota yang lainnya mungkin. Mungkin bisa Bu Yuli atau Bu Erlin. Monggo lanjut Pak. Diganti langsung. Ya, ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu lagi rujakan. Enak. Bu Yuli mungkin Bu Yuli bisa Bu bantu Yuli monggo. biar langsung dimulai nanti. Atau langsung ditutup. Mic-nya Bu Yuli dibuka Bu Yuli. Alang wasan. Kesepian tanpa kekasih. Arocet. Gimana Bu Yuli? Dihubungi dulu pakai handphone, pakai telepon. Sekian. Terima kasih. Ibu Erlin ada hubungi? Baik Ibu bisa saya lanjutkan. Oh ini alhamdulillah. Ya. Maaf. Ya silakan dilanjutkan Bu Yuli. pembuka menyapa. Baik, Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Sulis. Terima kasih Ibu sudah berkenan datang ke sekolah saya. Bagaimana kabarnya Bu Ida hari ini? Alhamdulillah Ibu, kabar saya baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Ida. Mari Bu Sulis, kita masuk dulu ke ruangan Ibu Kepala Sekolah. Baik Bu Ida, terima kasih. Assalamualaikum Bu Dian. Mohon maaf Bu Dian mengganggu waktunya. Alhamdulillah Bu Dian, pengajar praktek dari program pendidikan guru penggerak sudah hadir di sini untuk melakukan kegiatan pendampingan. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu. Selamat datang kembali di sekolah kami Bu Sulis. Baik, terima kasih Bu Dian atas waktunya. Hari ini saya ingin melakukan pendampingan individu yang kedua, yaitu tentang perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Yang nantinya mungkin akan membutuhkan waktu Ibu untuk ikut mendampingi pada proses pendampingan ini. Baik Bu, Bu Ida sudah konfirmasi kepada saya dan sudah menyiapkan semuanya. Baik Bu Dian, terima kasih atas dukungannya. Mohon izin Bu untuk langsung melakukan pendampingan individu dengan Bu Ida. Nih. Oke, silakan Bu Ida dan Bu Sulis untuk melanjutkan kegiatannya di aula ya, apa di perpus? Ya, ya Ibu, saya mohon izin juga untuk melakukan kegiatan pendampingan ini. Baik, semoga lancar ya. Amin, terima kasih. Selanjutnya, pengajar praktik menjelaskan tentang fokus pendampingan. Pengajar praktik memastikan CGP memahami aktivitas pendampingan yang akan dilakukan.
memastikan dokumen yang dibutuhkan saat pendampingan individu sudah disiapkan oleh CGP, serta menanyakan apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan menanyakan rencana tindak lanjut dari pendampingan individu satu ini, serta pengajar praktik mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang disampaikan oleh calon guru penggerak. Baik, Bu Ida, terima kasih sudah dibantu. Apakah bisa kita mulai, Bu Ida? Iya, Bu Sulis, siap, mari. Baik, Bu Ida, sebelum saya sampaikan, mohon izin saya merekam percakapan ini, Bu Ida. Sebagai nanti untuk laporan saya, saya sampaikan untuk fokus pendampingan kita hari ini adalah diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah, kemudian diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3, serta diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan di Lokakarya 1. Kemudian mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ke kepala sekolah dan warga sekolah dengan dimoderatisasi oleh PP. Baik, Ibu. Siap. Baik, Bu Ida, untuk format-format umpan baliknya apakah sudah disiapkan? Alhamdulillah, Bu, semua dokumen umpan balik sudah saya siapkan. Ada umpan balik untuk kepala sekolah, rekan sejawat, untuk siswa. Alhamdulillah kalau begitu, Bu. Jangan lupa nanti Ibu mengupload di LMS, lebih cepat lebih baik, Bu, karena saya akan melakukan refleksi terhadap hasil umpan balik tersebut. Baik, Bu, akan segera saya upload sesegera mungkin. Terima kasih, Ibu, atas himbauan dan motivasinya. Nah, selanjutnya bagaimana nih perkembangan pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bu Ida terkait modul yang sudah dipelajari oleh Ibu yang ada di LMS? Alhamdulillah, Bu, saya dapat mengikuti kegiatan di LMS dengan lancar dan semangat. Saya juga dapat mengumpulkan tugas tepat waktu, Ibu. Alhamdulillah. Capaian apa yang sudah didapatkan Ibu selama kurun waktu 1 bulan terakhir ini, Bu? Alhamdulillah, selama 1 bulan ini saya dapat mengikuti alur pembelajaran di LMS, Bu. Alhamdulillah juga, saya juga semakin terkuatkan dengan pemahaman yang ada di modul. Saya belajar banyak mengenai modul 1.1 yaitu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. 1.2 saya belajar mengenai nilai dan peran guru penggerak. Dan di 1.3 saya belajar mengenai visi guru penggerak. Alhamdulillah, tetap semangat ya Bu Ida. Perjalanan kita masih panjang. Namun akan terasa menyenangkan jika Bu Ida bahagia dalam menjalaninya. Siap-siap, Ibu. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan ini yang mana pekerja praktik berdiskusi dengan CGP terkait refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Baik Ibu Ida, kita mulai pendampingan ini. Untuk sesi pertama tentang lingkungan belajar, boleh Ibu ceritakan bagaimana dukungan kepala sekolah atau sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang sedang Ibu jalani? Alhamdulillah, Bu, saya bersyukur sekali memiliki kepala sekolah dan rekan sejawat yang mendukung pendidikan guru penggerak yang saya jalani ini. Kalau boleh tahu, Bu, bentuk dukungan itu seperti apa, Bu, yang diberikan? Dukungan yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah yaitu mulai dari pemanfaatan sarana dan prasarana, dukungan SPPD dalam mengikuti kegiatan lokakarya, dan masih banyak lagi, Bu. Selanjutnya, rekan-rekan pun juga berkenan memberikan umpan balik serta memberikan motivasi terhadap saya, Bu, sebagai CGP di sekolah. Oke, Bu. Selanjutnya, apa tantangan yang Ibu hadapi dalam menghadapi pengimplementasian modul yang sudah dipelajari? Sampai jam berapa di sekolah?
Tantangan kemungkinan pasti sampai ada, Bu, sore ya, jam 3. karena ini merupakan hal yang baru bagi saya. Ada perbedaan pemahaman terkait modul yang sudah saya pelajari, sehingga saya belum mampu melakukan sebuah perubahan yang memberikan dampak yang besar pada sekolah saya. Baik Bu, apa yang Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Iya Bu, pertama saya mulai dari diri terlebih dahulu dengan memberikan contoh-contoh perubahan atau praktik baik yang saya lakukan di kelas saya agar dapat menginspirasi rekan sejawat yang lain. Selanjutnya, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk berdiskusi dan berbagi pemahaman terkait modul yang saya pelajari bersama rekan sejawat saya, Ibu. Ya, baik. Apa rencana Ibu selanjutnya ke depan sehingga kegiatan PGP yang Ibu lakukan ini bisa berjalan maksimal? Saya akan mengikuti alur kegiatan pendidikan guru penggerak ini dengan sungguh-sungguh supaya hasilnya bisa maksimal, Bu. Bagus sekali Bu Ida untuk rencananya ini, semoga dimudahkan dalam prosesnya nanti ya Bu Ida. Siap, terima kasih Ibu. Tahapan yang kedua yaitu pengajar praktik berdiskusi dengan calon guru penggerak terkait refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Baiklah Bu Ida, kita menginjak pada sesi yang kedua, pendampingan individu ini adalah refleksi perubahan diri. Apa saja yang sudah Ibu pelajari pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3? Alhamdulillah, saya telah mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2, saya juga banyak belajar mengenai nilai dan peran guru penggerak. Dan di modul 1.3, saya juga belajar mengenai visi guru penggerak. Apakah yang sudah Ibu pelajari itu sudah diimplementasikan di kelas Bu Ida? Jika sudah, apakah Bu Ida bisa memberikan beberapa contohnya? Alhamdulillah sudah Ibu, saya sudah mengimplementasikan pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Contohnya, saya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan seperti bermain sambil belajar, kemudian saya memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Terus saya tidak banyak menuntut murid seperti yang biasanya sebelumnya saya inginkan. Apakah setelah Ibu menerapkan hal tersebut, apakah terjadi perubahan terhadap murid Ibu? Dan bagaimana mungkin tanggapan atau respon dari murid Ibu terhadap perubahan yang Ibu Ida lakukan? Tentu saja Bu, ada perubahan dalam prosesnya. Murid semakin menjadi senang gitu Bu, lebih aktif, anak-anak juga lebih kreatif dan bersemangat dalam kegiatan pembelajaran. Baik Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah menerapkan modul 1.1, 1.2, dan 1.3 di kelas Ibu tersebut? Tentu saja saya senang Bu, saya bisa menerapkan pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat melakukan perubahan meskipun masih dalam skala kecil. Nah, apa yang selanjutnya yang sudah baik dan yang diperbaiki ke depannya? Hal yang sudah baik yang telah dilakukan diantaranya menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, menerapkan nilai dan peran guru penggerak, dan hal yang perlu diperbaiki adalah meningkatkan kolaborasi dengan rekan sejawat agar dapat mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun tahapan kegiatan inti yang ketiga, pengajar praktik bertanya kepada calon guru penggerak tentang rencana merintis atau menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah. Baik, luar biasa sekali Ibu Ida ini ya. Baik, untuk sesi yang ketiga tentang komunitas praktisi, apakah Ibu Ida memiliki pengalaman merintis komunitas praktisi di sekolah Ibu? Alhamdulillah Ibu sudah, tapi masih dalam tahap merintis Bu, dan belum memaksimalkan jadwal pertemuan yang tetap.
Oh, begitu. Mungkin Ibu mempunyai tantangannya ini seperti apa ya kok bisa belum maksimal? Bagaimana Ibu mengatasi tantangan tersebut? Iya Ibu, tantangan yang masih saya hadapi yaitu kadang-kadang masih ada anggota komunitas yang masih sangat sibuk. Saya berusaha melakukan komunikasi dan kolaborasi untuk menyusun jadwal pertemuan komunitas praktisi yang disepakati Bu, sehingga nantinya pertemuan komunitas praktisi ini dapat terlaksana dengan baik. Baik Ibu, selanjutnya apa saja hal menarik dan menjadi pembelajaran saat Ibu merintis komunitas praktisi tersebut? Hal menarik yang saya merintis komunitas praktisi ketika saya membuat kesepakatan untuk mengatur waktu Ibu di tengah-tengah kesibukan rekan sejawat saya. Jika boleh Bu diceritakan strategi apa yang sudah Ibu lakukan untuk segera memulai komunitas praktisi di lingkungan sekolah Ibu? Saya gunakan strategi dengan membuat jadwal pertemuan komunitas praktisi sebulan sekali Bu untuk membahas praktik-praktik baik terkait pembelajaran yang berpihak pada murid. Luar biasa sekali Bu Ida. Apa nih rencana yang akan Ibu lakukan untuk pengembangan komunitas praktisi yang sudah dibentuk ini Bu? Rencananya saya akan lakukan yaitu mengatur jadwal yang rutin Bu ketika melakukan kegiatan komunitas praktisi. Minimal 1 bulan sekali secara konsisten saya laksanakan. Adapun tahapan kegiatan inti yang keempat, di dalam sesi ini, CGP didampingi oleh pengajar praktik akan memimpin diskusi penyelarasan visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Peserta diskusi terdiri dari guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan di sekolah calon guru penggerak. Baiklah Bu Ida, kita sudah sampai di penghujung sesi terakhir nih, tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Apakah Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan sudah dipersiapkan untuk menghadiri acara ini, Bu Ida? Oh iya Bu, Alhamdulillah sudah siap. Mari kita pindah ke ruangan Bu, karena Ibu Kepala Sekolah dan rekan guru serta tenaga pendidikan sudah menunggu di sana Ibu. Ya, baik Bu Ida, mari. Ya, mari monggo Ibu. Baik Ibu-Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Bu Sulistri Wahyuni selaku pengajar praktik atas CGP yang bernama Ibu Nur Hidayati. Mungkin baru kali ini kita bertemu dengan rekan sejawat dan tenaga kependidikan yang lain. Izinkan di sini saya akan memandu jalannya diskusi. Di sini saya selaku PP akan bertindak sebagai moderator. Untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara pada diskusi hari ini yaitu yang pertama menangkap tujuan diskusi, yang kedua merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan kelima terakhir adalah penutup. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam proses pendidikan CGP telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik, di mana dalam proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Meskipun nanti ini hanya sebagai bagian dari proses belajar CGP,
Proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak Ibu sekarang bertugas. Nah, di sini saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Baik, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Ida selaku CGP untuk memandu kegiatan diskusi. Dipersilakan Bu Ida. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah serta ibu guru yang saya hormati, tujuan dilakukan diskusi ini adalah untuk membahas visi dan prakasa perubahan sekolah. Sebelum membahas visi ini, saya akan membacakan sebuah puisi dulu, ibu-ibu, dengan judul Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Terima kasih ibu-ibu. Puisi tadi memberikan makna kepada kita bahwa pentingnya kita menentukan visi, ya, terutama untuk visi sekolah. Selanjutnya, saya mohon bantuan Ibu Kepala Sekolah dan ibu-ibu di sini untuk merumuskan kalimat rumpang di bawah ini. Kalimat rumpang judulnya Cita-cita untuk murid. Mohon maaf ibu-ibu, tadi sudah menerima kertas ya? Iya, sudah. Semua baik ibu-ibu, silakan nanti ibu-ibu dipahami kalimat rumpang di kertas tersebut ya. Kita melanjutkan kalimat ini sesuai dengan kondisi dan harapan keadaan anak-anak kita di sekolah ini. Untuk pertama kali bisa dimulai dari Ibu Kepala Sekolah. Kita memimpikan murid-murid yang mungkin Ibu Kepala Sekolah bisa mengawali Ibu. Silakan. Ya. Yang kreatif, prestasi, mandiri, berakhlak mulia, berbudaya, dan berwawasan global. Alhamdulillah, keren banget Ibu. Kita memimpikan murid-murid yang kreatif, prestasi, mandiri, berakhlak mulia, berbudaya, dan berwawasan global. Baik, mungkin selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah, silakan ada ibu-ibu yang mau menanggapi. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali seoptimal mungkin. Keren sekali Ibu. Bisa dilanjutkan lagi ya Ibu. Di sekolah kita mengutamakan, silahkan ibu-ibu yang lain bisa menanggapi kembali. Baik, mungkin saya Bu, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagus sekali, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan keadaan sekolah ini ya Bu ya. Berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, juga mendapatkan atau memperoleh ilmu, serta berproses untuk membentuk budi pekerti. Siap, keren. Berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk, bisa dilanjutkan kembali Ibu. Silakan Ibu, ada yang mau berpendapat, bisa mengungkapi kalimat rumpang ini. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar nantinya dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka, serta untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Sip, luar biasa. Dan kalimat yang terakhir Ibu, ya mungkin bisa dilanjutkan kembali. Kita dan warga sekolah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi. Tugas kita adalah mengoptimalkan bakat dan keistimewaan mereka tersebut dengan cara yang berbeda sesuai dengan apa yang mereka miliki, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang lebih maksimal. Wah, keren sekali ibu-ibu hebat di sini bisa melanjutkan kalimat rumpang tersebut. Ya, terima kasih banyak Ibu, sehingga kalimat rumpang di sini bisa menjelaskan nantinya tentang
keadaan dan harapan ya sekolah kita untuk anak-anak kita. Selanjutnya, mari kita melihat visi sekolah kita ini. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian, cita-cita yang ingin dicapai dari murid kita? Ya, alhamdulillah Bu, sepertinya sudah ya. Visi sekolah kita sudah menggambarkan dengan jelas impian, cita-cita yang ingin dicapai murid. Kita kan sudah punya visi, terwujudnya peserta didik yang kompetitif, cerdas, terampil, dan berbudi pekerti luhur yang berbudaya lingkungan berdasarkan IPTAK dan IPTEK. Keren sekali Ibu. Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain, Ibu? Oke, ada yang mau menanggapi? Ibu? Iya, Bu. Ya, saya ya. Gimana saya ya? Ya, monggo Bu Siti. Ya, visi tersebut menjadikan pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain, yakni saya ingin murid di sekolah saya menjadi murid yang mampu bersaing dalam hal akademik dan non-akademik, serta peduli kepada lingkungan sekitar, memiliki akhlak yang baik. Apakah visi sekolah yang ada di sekolah ini juga sudah berpihak pada murid ya? Mungkin saya Bu, kalau Iya. menurut saya visi yang sudah disusun sudah sangat berpihak pada murid Bu. Oke, bagus sekali Ibu. Visi yang disusun memang sudah sesuai dan berpihak kepada murid. Selanjutnya, apa saja program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya? Ya, saya Bu. Program yang bisa dilakukan yaitu meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, pencaksilat, dan lain sebagainya. Ya, ada lagi mungkin? Mungkin juga dengan pembiasaan yang baik yang dapat dilakukan di sekolah dalam proses pembentukan karakter murid Bu, seperti pembiasaan membaca surat pendek di awal pembelajaran ataupun sholat duha dan juga sholat berjamaah. Juga bisa dilakukan kegiatan Jumat bersih, Jumat sehat, dan juga Jumat berkah, atau juga bisa disubsidi Bu, gerakan satu berkarakter seperti itu. Wah, bagus sekali Bu program-program yang bisa dilakukan tersebut. Semoga nantinya akan berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah hadir di ruangan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya selaku pemandu diskusi hari ini. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Ibu pengajar praktek. Baik, diskusi yang sangat hebat sekali, saya apresiasi dengan baik sekali. Diskusi ini selanjutnya ibu-ibu sudah berkolaborasi dengan sangat bagus dalam mensosialisasikan visi sekolah dan mengidentifikasi program yang bisa dilakukan untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya. Selanjutnya mungkin ada sepatah dua kata dari Ibu Kepala Sekolah. Saya persilakan Ibu. Ya, baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih buat Bu Sulis ataupun Bu Ida, karena dengan adanya kegiatan diskusi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita dalam menyusun sebuah visi yang bisa berpihak pada murid, Bu. Terima kasih Ibu Dian. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mohon maaf juga jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya kegiatan diskusi, pengajar praktik memberikan penguatan kepada calon guru penggerak. Alhamdulillah Bu Ida, penampilan Bu Ida tadi dalam kegiatan diskusi berjalan dengan baik. Ibu sudah dapat memandu diskusi mengenai visi dan misi sekolah dengan sangat baik.
Apakah hasil diskusi sudah dicatat dan didokumentasikan, Bu? Jangan lupa nanti laporan hasil diskusi diserahkan CGP kepada kepala sekolah dan diserahkan ke saya kembali. Ya Ibu, Alhamdulillah saya bersyukur dan lega sekali juga berkat bantuan Ibu saya dapat melakukan semuanya dengan lancar. Semua hasil diskusi sudah saya catat dan hasil diskusi nantinya akan saya serahkan kepada Ibu Kepala Sekolah dan nanti saya serahkan kepada Ibu. Ya, baik Ibu, diskusi kita telah selesai. Terima kasih atas waktu dan masukannya. Kita dukung bersama agar kita bisa menjalankan visinya secara optimal di sekolah itu Ibu. Siap Ibu. Adapun kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup yang mana pengajar praktik memberikan refleksi terkait pendampingan individu 2 ini kepada calon guru penggerak. Baik Bu Ida, kita lanjutkan kembali karena masih ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan terkait refleksi kegiatan ini. Ya Ibu, mari Ibu. Apakah ada yang menarik dari proses pendampingan kali ini, Bu? Alhamdulillah ada, Bu. Hal yang menarik dari kegiatan PP ini adalah saya memandu kegiatan diskusi terkait visi di depan Ibu Kepala Sekolah, Bu, dan beberapa guru serta tenaga pendidikan di sekolah ini. Ini pengalaman baru, ini pengalaman pertama loh saya memimpin di depan Ibu Kepala Sekolah. Iya. Apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari kegiatan pendampingan ini untuk perbaikan pendampingan yang akan datang? Mungkin ada, Bu? Iya, hal yang sudah baik yang telah dilakukan diantaranya, alhamdulillah saya sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan telah menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Saya juga telah mengajak rekan di lingkungan saya untuk mengembangkan komunitas praktisi. Selanjutnya, hal yang perlu saya perbaiki yaitu saya akan lebih efektif dalam pengelolaan waktu agar kegiatan pendampingan selanjutnya bisa lebih baik lagi, Ibu. Terima kasih atas waktunya, Bu Ida. Apa yang sudah Bu Ida lakukan sangat hebat dan keren sekali. Silakan kembangkan kompetensi yang dirasa kurang baik, seperti Ibu sampaikan tadi. Dan jangan lupa terus pantau dan lakukan kegiatan di LMS sesuai jadwal yang ditentukan. Kemudian semangat ya Bu Ida dan tetap jaga kesehatan karena perjalanan Bu Ida masih panjang ya. Dan jangan lupa juga untuk mengisi kuesioner dan kembali di LMS ya Bu. Siap Ibu. Lebih baik Bu. Siap. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu untuk pendampingan individu hari ini yang luar biasa ini. Oh iya Bu, sekedar mengingatkan, hampir lupa saya, mengingatkan kembali terkait lembar umpan balik, mohon segera ditindaklanjuti deh, agar selesai lebih cepat sebelum pendampingan individu yang ketiga nanti. Baik Ibu, saya akan segera melengkapi umpan balik tersebut. Alhamdulillah Bu Ida untuk umpan baliknya, semoga Allah memudahkan proses yang kita lakukan untuk 6 bulan ke depan. Amin ya Allah, ya Rabbil Alamin. Hati-hati ya Bu, selamat di perjalanan. Baik Bu Ida, terima kasih. Kok repot-repot Bu Ida ini bawain saya oleh-oleh segala. Tidak Bu, tidak seberapa. Hati-hati ya Bu. Terima kasih banyak. Sama Bu. Sampai ketemu ya. Waalaikumsalam. Sampai ketemu di Loka Ibu. Baik. Demikianlah simulasi oleh kelompok 4 terkait pendampingan individu kedua. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, dipersilakan. Ada Bapak Ibu? Itu oleh-oleh juga ya. Iya Bu. Ada tanggapan dari kelompok lain? Bawain sekedarnya kue sama biasanya disuguhi kue oleh CGP ya. Cuma kue di meja Bu dibawakan. Ya untuk menghemat waktu ya ibu-ibu ya, mungkin ada yang mau menanggapi karena masih ada satu kelompok lagi. Ini saya memberi kesempatan kepada Bapak Yunianto untuk memberikan tanggapan ataupun yang lain. Silakan Bapak.
Siap, terima kasih. Mungkin karena yang lain tidak ada, saya aja satu pas UWIS mungkin. Tadi kan ada oleh-oleh. Saya juga apa namanya tuh lupa juga tadi ya. Ketika ada pendampingan individu, apakah kita tidak perlu tanda tangan ke kepala sekolah untuk SP2D kan kita mesti ke sana lagi ya Bu ya. Ya itu takut lupa. Kalau lupa kita nanti pulang dengan tangan kosong cuma oleh-oleh. Terima kasih. Lanjut. Ya, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Mungkin di percakapan ini mungkin tidak dituangkan, tidak dimasukkan seperti itu Pak. Tapi SP2D itu pasti ada Pak di awal. Sebelum memulai semuanya, biasanya pengajar praktik itu memberikan SP2D-nya tersebut. Terkait oleh-oleh itu mungkin sebuah rasa terima kasih kepada PP yang jauh-jauh datang ke tempat CGP seperti itu Bapak. Terima kasih. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan dari kelompok 4? Silahkan. Ya, Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Pak Hasan bisa. Oh, ada Pak Hasan. Silakan Bapak Hasan, dipersilakan. Terima kasih, cuma masukan aja. Sudah bagus saya dengan suaranya sulit itu bisa mengantuk. Nah, cuma masukan aja untuk PP itu kita berusaha untuk menerapkan teknik kucing. Jadi tidak sebatas seperti kita wawancara kayak di TV One begitu, tapi ada teknik kucingnya. Jadi kita bertanya kepada CGP itu terkait dengan kekurangannya itu kemudian kita kucing gitu. Terima kasih. Itu aja masukannya. Baik Bapak, terima kasih atas masukannya. Nanti kelompok kami akan berdiskusi kembali agar di dalam memberikan sebuah pertanyaan itu ada teknik kucing di dalamnya, bukan hanya sekedar wawancara seperti di TV One seperti itu Pak ya. Oke Bapak, terima kasih atas saran dan masukannya. Demikianlah simulasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.